Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta apa? Tetap untuk connect ke Zoom. Soalnya ada santri-santri yang berkebutuhan khusus istimewa, spesial pakai telur. Di absennya di Zoom. Orang pasti mungkin pada nunggu. Oh, tidak bisa. Zoom tidak bisa ya? Tidak bisa. Jadi langsung Tidak ada sinyal kok Ustaz? Tidak, Zoomnya tidak ada karena link Zoom mungkin dipakai untuk live. Ustaz bisa Ustaz? Bisa ini udah live. Kalau tidak pakai hotspot yang di kampung ini belum dipakai. Udah bisa. Baik. Ini laptopnya di Quran ya kan? Tidak ada. Tidak ada Quran. Masya Allah. Masuk Islam. Astagfirullah. Laptopnya belum masuk Islam. Iya, saya lihat laptop orang-orang Korea. Tuh awalnya itu aja tuh. Baik, teman-teman semua, tadi kita baca ayat surah Al-Mu'minun. Nah, kita bahas ini ya. Begitu dibuka ayat pertama tadi langsung Al-Mu'minun, saya langsung Masya Allah. Jadi ini ya udah hadiah gitu. Bagi saya sudah hadiah. Al-Mu'minun surat ke ya, jadi ini barengan teman-teman SMK-nya, SMK yang di Munzalan ya. Jadi ini hanya untuk rekaman dokumentasi saya. Tapi yang mau nonton boleh, silakan ya kan. Hari ini hari ke juz 18. Masya Allah, tazinallah. Hari ini suratnya surah Al-Mu'minun. Masya Allah, tabarakallah. Langsung dibuka dengan kalimat qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun artinya amat sangat beruntung sekali. Ini ayat berapa? Ayat 1. Ayat 1. Tak apa. Dia bisa grogi kan. Dulu kita pernah bikin buletin sama Bung Ben namanya Aflaha. Diambil dari kata-kata falah. Falah itu artinya kejayaan. Beda sama kesuksesan. Sukses itu bisa jadi penilaian manusia. Tapi kalau falah itu sudah levelnya tuh sukses, benar-benar sukses gitu. Jaya, berjaya gitu. Berhasil. Kalau kata orang, makanya orang Malaysia tidak pernah mengenal sukses kan. Istilah orang Malaysia itu berjaya. Kita berjaya. Berjaya itu sukses, benar-benar sukses. Sukses, beruntung, dimenangkan, dimudahkan, dilindungi, hasilnya itu memuaskan, membahagiakan semua orang, itu namanya berjaya. Allah buka dengan sebuah kalimat qad aflahal mu'minun. Qad yang disambung dengan fi'il. Pokoknya kalau beriman pasti beruntung kan gitu. Cuma manusia pengen coba-coba pakai cara dia gitu. Akhirnya sakit hati kan. Udah kerja keras 18 jam, 17 jam, kok enggak untung-untung usahanya. Ya kan? Jadi nanti anak-anak harus dipahamkan bahwasanya yang akan berhasil di dunia ini bukan orang pintar, bukan juga orang hebat, tapi orang yang beriman. Ini Allah buka dengan sebuah kalimat qad aflahal mu'minun. Siapapun yang beriman di antara kalian pasti hidupnya beruntung. Nah, cuma definisi imannya ini harus dirapikan. Definisi iman ini harus diseragamkan. Aflaha yuflihu artinya
sudah pasti beruntung. Qad aflahal mu'minun, amat sangat beruntung sekali orang yang beriman. Nah, siapakah orang beriman yang dimaksud? Nah, pasti ada definisinya kan? Allah bilang orang yang beruntung itu, nih kita buka Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, amat sangat beruntunglah orang-orang yang beriman. Langsung dikonekkan dengan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi keberuntungan itu disambungkan langsung dengan sholat. Sholat berarti masjid. Nah, inilah yang tadi kata Pak Bung Ben, revolutif. Peradaban yang dibangun dengan basis jidat print, basisnya adalah jidat print, penghambaan kepada Rob yang Maha Kaya. Khosyi'un itu orang menyebutnya khusyuk. Kata-kata khosya'a itu artinya takut. Orang yang mengenal Tuhannya dengan sangat, itu pasti punya rasa takut kepada Allah. Mana kita bisa menang, boy? Nah, itu omongan-omongan orang yang takut. Saya nih Ustadz, dulu saya ngeremehkan riba Ustadz, nangis-nangis saya. Kemarin ada saya ditelepon sama salah satu santri. Saya waktu orang nasihatin riba, saya enggak peduli Ustadz, enggak mempan gitu. Tapi begitu Ustadz nyampaikan kayak tusuk-tusuk ditikam-tikam hati saya ngerasa itu kesalahan fatal saya Ustadz. Ceritalah dia Bung Ben. Dan otak saya sampai sekarang enggak sampai Ustadz. Bukan sedikit Ustadz, Allah lunaskan utang saya. Berapa saya bilang? 450 juta Ustadz. Selesai, enggak sampai 2 bulan. Itu kemudahan datang bertumpuk-tumpuk. Berawal dari sebuah air mata. Lalu saya merapat ke masjid, saya datang SMK tiap subuh, atas izin Allah beres semua Ustaz. Ini saya baru cerita sama Ustaz. Istri saya bilang tak boleh, nanti baru cerita. Tapi saya dah tak sabar dah rasanya. Betul kata Ustaz, betulkan sholat, Allah betulkan kehidupan saya. Cuman terjawab tak hayya ala sholat, hayya ala falah? Orang hari ini pengennya sukses, tapi justru menjauhkan diri dari masjid. Saking pintarnya kaum kapitalis dan sekulerisme itu, jadi namanya sepilis. Apa? Sekuler, pluralis, dan liberalis. Jadi orang-orang sepilis ini memisahkan antara masjid dengan pasar, memisahkan masjid dengan lembaga pendidikan. Akhirnya umat Islam dibikin jauh. Padahal Allah bilang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi begitu dia Allahu Akbar tuh, ya betul-betul Allahu Akbar. Aku nih kecil ya Allah. Antum lihat laut ya, antum lihat laut. Ambil pasir-pasirnya tuh, antum pegang pasirnya. Antum lihat buih-buihnya. Itu pelajaran mahal. Karena dua barang itu, pasir dan buih itu disebutkan Rasulullah dalam hadis. Jadi antum kalau ke pantai jangan sedang foto-foto aja. Ambil pasirnya lalu bilang. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan, kalaulah seorang hamba datang kepadaku, kata Allah, membawa dosa sebanyak pasir di pantai, atau mungkin sedunia beserta isinya, maka aku akan datang dengan ampunan yang jauh lebih banyak daripada dosa-dosa. Itu bicara tentang pasir dan buih. Tapi buih juga ada juga hadis Rasulullah yang lain, cerita tadi tentang dosa. Yang sekarang buih, cerita tentang umat Islam itu nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, seperti buih di lautan. Kagusa ithail. Kenapa disebut seperti buih di lautan? Karena jumlahnya banyak. Hal min qillatin nahnu ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit saat itu ya Rasulullah? La, kata Rasulullah, bal antum katsirun. Tapi kalian semua saat itu banyak. Kenapa kok banyak lalu disebut buih?
Ternyata Rasulullah mengatakan asobahumul wahn. Kalian terkena sebuah penyakit yang namanya al-wahnu. Alif, lam, waw, ha, nun. Al-wahnu. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu al-wahnu? Hubbud dunya, cinta sama dunia, wa karahiyatul maut, dan benci dengan yang kematian. Nah, saya mentadaburi dan panjang diskusi sama Bung Ben, ngobrol-ngobrol. Cinta dunia itulah penyembah berhala tuh, al-wahnu itu. Jadi dia tidak ada lagi itu. Dia bukan Islam, dia juga bukan penganut agama lain. Otaknya tuh ya hubud dunia. Aku akan ambil uang sebanyak-banyaknya, rampok serampok-rampoknya, akan sakiti orang sezolim-zolimnya, sejahat-jahatnya. Bayangkan orang udah mau sakaratul maut, udah jelas-jelas mau mati, masih ditawarkan, mau tak ngambil obat sekian belas juta, satu kali suntik sekian belas juta. Namanya keluarga, orang tua ini, silakan lakukan. Begitu disuntik, ya kita sudah berusaha Pak, tapi ya takdirnya mati. Padahal sebenarnya tidak disuntik pun mati juga itu sebenarnya. Udah waktu sakaratul maut. Yang lebih gila lagi kan kemarin kejadian itu kan sudah meninggal, tapi masih suruh nebus obat. Sudah meninggal, pasien itu sudah meninggal, tapi suruh nebus obat terus. Ini gimana? Itu hubud dunia. Maka ya walaupun dia casingnya kayaknya berjilbab, casingnya kayaknya muslim, casingnya kayaknya Islam, tapi sebenarnya dia bukan. Dia al-wahnu itu. Maka kalian banyak, kata Rasulullah, tidak pernah ditakuti. Kalian seperti buih di lautan. Antum tengok nanti, antum pergi ke pantai, ambil. Nah, ambil materi ini, potong-potong videonya, antum ambil footage-nya pakai itu. Hubud dunia, cinta sama yang namanya dunia. Jadi jahat betul, sangat jahat, licik kalau saya nyebutnya. Karena dia bersembunyi di balik ketaatan, bersembunyi di balik casing soleh gitu. Maka jangan pernah tertipu sama penampilan. Sekali lagi, jangan pernah tertipu sama penampilan. Nah, wa karahiyatul maut. Definisi karahiyatul maut di sini adalah benci dengan kematian. Orang hanya sampai pada benci kematian. Padahal teman-teman, definisi karahiyatul maut atau benci mati itu orang-orang tidak mau sungguh-sungguh mempersiapkan kematiannya. Itu yang kemarin saya ngomong di SL Group. Saya bilang kita balik, flip cara berpikirnya. Bukan lagi masjid yang punya, bukan amal usaha yang punya fasilitas masjid, tapi masjid dengan fasilitas amal usaha. Orang-orangnya harus berubah jadi ormas. Mas Wawan, Mas Wahyu dan naik level. Nah, itu yang disebut tadi diskusi revolutif tuh. Naik level jadi orang masjid yang ngurus bisnis, orang masjid yang ngurus dakwah, orang masjid yang ngurus masjid, orang masjid yang ngurus sosial dan seterusnya. Itu saja mantap. Dan itu revolutif teman-teman. Dan itulah cari sangu balik. Ini yang disebut sama Rasulullah tadi, al-wahnu. Orang kalau udah cinta sama dunia pasti takut mati, parno, berlebihan terhadap penyakit. Saya bilang kemarin sama budak-budak. Jadi saya izin belum masuk dulu ke belum masuk ke ayatnya ya. Tapi mau bicara tentang iman. Teman-teman, iman seseorang itu kalau dibicarakan bangunan, kenapa qad aflahal mu'minun bukan qad aflahal muslimun atau qad aflaha siapa gitu misalnya. Allah kok pakai langsung qad aflahal mu'minun? Karena mukminun itu adalah sebuah pondasi kalau dalam bangunan yang membuat teman-teman, yang membuat bangunan di atas itu akan berdiri kokoh atau enggak, tergantung dia tuh punya iman yang benar atau enggak. Nah, iman yang benar tuh cuma dua kategorinya. Maksudnya tuh kalau antum lihat, dia tuh disederhanakan bahasanya, ada dua barometer menilai kita itu disebut punya iman atau enggak. Laki-laki atau perempuan. Kemarin saya sudah bahas, sejatinya kita sendirian. Memang saya dengan Bunda Uung berpasang-pasangan, ya kan, suami istri. Tapi sebenarnya saya sendiri, Bunda Uung pun sendiri. Kalau tidak percaya, tengok nanti kuburannya. Mas Wahyu dengan Mbak Rati itu sendiri, Bung Ben sama Mbak Ina sendiri, masing-masing. Tidak bisa kita mau ngerubah siapapun, tidak bisa. Tidak bisa juga kita memaksakan. Tugas kita nyampaikan baik-baik, kasih keteladanan, doakan. Tugas kita cuma 3. 1, kasih tahu baik-baik, kasih keteladanan. Yang ketiga, doakan. Selesai. Tidak bisa. You are alone.
engkau akan mempertanggungjawabkan hidupmu sendiri. Hadiah akan dihisap hadiahnya. Tapi karena punya tanggungan, punya gendolan, pipit, ya akan ditanya juga, kau udah apakan istrimu? Kau udah ajak belum dia pada kebaikan? Masalah dia mau atau enggak itu urusan dia sama Allah loh. Bukan urusan ente loh. Tidak boleh tersinggung, tidak boleh sakit hati, tidak boleh kesal. Yang ngajak terus. Maka antum-antum yang belum nikah, pilih betul calon istri, jangan sampai salah. Yang sudah telanjur ya pajak tanggung pemenang, nikmatilah, syukuri. We are alone. Kita tuh sendirian sebenarnya. Akan mempertanggungjawabkan. Maka kalau orang tadi itu al-wahnu, kena al-wahnu, dia takut sekali sama yang namanya mati. Oh, jangan sampai saya mati. Naik pesawat apa ini, wah dia akan lakukan apapun untuk memproteksi jangan sampai mati. Saya bilang sama budak-budak kemarin di Baitul Mal. Saya bilang sama budak-budak di Baitul Mal kemarin, iman kita tuh disebut benar kalau punya dua barometer yang ini kasat mata sederhana. Satu, ya kan? Tidak pernah meminta atau mengharap kepada selain Allah. Jadi mengharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Itu orang kalau punya iman yang benar tuh begitu. Ekspektasinya bukan lagi makhluk, bukan lagi manusia, tapi Allah yang maha tahu. Jadi dia kayak nothing tulus gitu. Ya berjalan sebagaimana mestinya. Dan antum pasti sudah sering dengar gitu, sumber kekecewaan manusia itu adalah ketika berharap kepada manusia. Betul gak? Tidak bisa diharapkan manusia itu. Siapapun itu pasti antum akan kesal, akan sakit hati. Maka jangan pernah meminta atau mengharap kepada selain Allah. Nah, orang disebut punya iman yang benar itu adalah ketika dia meminta dan mengharap hanya kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, itulah kenapa Bung Ben ayat tentang ormas itu di surat 9 ayat 18 itu walam yakhsha illallah. Tidak pernah takut pada siapapun atau apapun kecuali hanya sama Allah. Jadi maksud definisi takut itu bukan nantang-nantang ya, bukan yang saya berani. Enggak kayak gitu. Itu berobala namanya. Laga, sok-sokan. Terus caci maki orang di atas panggung tuh enggak ada yang ngajarkan. Enggak ada. Definisi berani itu bukan yang gulung-gulung baju terus siapa nih ngajak klien. Itu sabuk putih. Ya, pernah belajar bela diri saya. Ya kan? Semua orang mau ditinju. Bodoh. Sifu itu yang biasa sabuk-sabuk hitam tuh, yang udah jago-jago tuh, diam ya biasanya. Sekang ya kaki itu jatuh kawan. Betul tak? Nah, orang-orang yang baru belajar, itu adalah termasuk yang baru-baru belajar agama, kan gitu. Kajian 1 jam, YouTube itu pun habis tengah-tengah, kuotanya habis. Baru bisa afwan, jazakallah, jazakillah pun terbalik-balik. Ya kan? Jazakallah pakai jim-jim. Ijajul jilatil. Apa yang ijajul jilatil? Ijul kali maksudnya. Nah, tadi malam diskusi sama kan sama itu Sadia. Kalau orang sudah punya tingkat spiritual yang benar, tingkat spiritual yang baik, emosional juga baik, ketemu sama orang kayak gitu tuh justru kasihan. Alamak, oh kasihan, sungguh sakit jiwa dia soalnya. Dia pikir dia hebat gitu. Wah, aku punya fans, aku punya follower, aku nih dihormati, disegani. Kita nengoknya kasihan, sakit jiwa kan. Ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh lah, kan gitu kita. Kita nengok tuh cepat sembuh lah. Kenapa? Dia berpikir pakai cara berpikirnya dia, pakai standarnya dia. Kalau kata mama saya, orang yang kayak gitu kerak muji eko.
ekor kami bagus, kata monyet. Monyet, nama gak monyet suka muji-muji ekornya seorang. Orang ni apa kerennya ekor kau? Kata sapi, aku punya ekor kan? Kata gajah, aku punya ekor. Kau tak tengok ekor aku tuh minimalis, kata gajah. Ya kan? Besar sebesar itu gajah, ekornya kecil. Kuda datang lagi, ekor aku lebih mantap, kata. Semua punya ini. Sama budak kecil, ya orang-orang Pak. Kami punya handphone, punya mobil kami warna hitam, mobil kami abu-abu bisa gitu. Kerak muji ekor. Itu bahasa pepatah Melayu menunjukkan orang tuh sakit jiwa, dia punya penyakit narsisme, terlalu berlebihan terhadap dirinya sendiri. Menganggap dirinya itu ya segala-galanya gitu. Aku ini cantik kan? Nggak ada yang muji dia menyebut seorang. Aku cantik kan? Ada misalnya contohnya tuh ada. Tahu nggak ngapa kakak ini cantik, kata dia. Kakak pun nggak tahu kakak ini cantik kenapa. Hampir muntah saya nyupir mobil kemarin tuh. Tapi itu di radio waktu itu. Astagfirullahaladzim. Itulah namanya al-wahnu. Jadi udahlah cinta dunia, takut mati. Nah, definisi juga cinta dunia tuh pelit, bakhil. Dia tuh dipek dewe gitu. Iki wekku, ini punya aku. Ini akhirnya tidak ada ceritanya. Ini punya bersama, dinikmati sama-sama, kita pakai sama-sama. Nah, mental kebersamaan tuh loh, guyup. Kayak pernah enggak ingat ya kalau di kampung-kampung masih di daerah-daerah Sambas tuh yang kalau ada orang kawin patongan minjamkan piring. Ya kan? Ya kan? Namanya tuh pakatan. Ada namanya tuh persatuan gak apa namanya, lupa saya istilahnya tuh, untuk alat-alat itu, untuk alat-alat masak. Jadi ada yang bagian di petadong kata orang Sambas tuh, petadong tuh bagian masak. Nah, saya tuh yang bagian dulu kecil tuh dibilang sama Nek Wan, turun sih Nun, ada saroan ya, ikut kita, kata Nek Wan. Nah, apa Wan? Ya bantu-bantulah apa kayak ngantarkan ayam kayak apa kayak. Wah, itu jadi punya nih, karena masih kecil sebesar-besar ini nih, sebesar-besar apa? Rasya, ini Rafa kan, sebesar-besar Rasya nih bawakan ayam Bung Ben. Nah, karena budak kecil bagian nentengkan ayam dari kan gini, orang nikah, yang mau nikahkan anaknya ini duduk di ruang tamu, diantarkan ayam 1 ekor, beras sama duit 10.000 biasanya, 5.000 10.000. Nah, nanti yang budak-budak kecil macam saya tuh bagian ngantarkan ayam ke belakang, bawa ayam, bawa nenteng 3-4 ekor ayam di sebelah. Nah, kita yang paling bawai, katanya aki itu kan, dapat upahnya itu biasanya kakinya, atau dapat upah bagian jeroan, hati. Itulah kita bakar-bakar. Tapi di situ saya belajar bahwasannya kita belajar ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Nanti ada yang bagian minjamkan piring, itu ada nomor-nomornya tuh, namanya AS, Ahmad Sahyus, YM, Yunus Muhammad, apa-apa gitu tuh udah dengan warna-warna itu udah ada bagian catat tuh. Jadi ketika itu tidak perlu catering, dan nama makanannya namanya paduan. Betul tak? Sepaduan kita, sepaduan. Nah, isinya sepaduan itu ada sayur, ada ayam belah 4, masak putih itu kan opor, ada apa, makan sama-sama, luar biasa. Nah, tapi hari ini kita dididik untuk self-centric, handphone sendiri, tinggal sendiri, ngapa-ngapa sendiri, ngurus sendiri. Akhirnya manusia tuh hilang sifat dasar manusianya, sehingga apa-apa tuh harus diakuisisi sendiri, punyaku. Ini diskusi kita tadi, sangat self-centric, sangat egois, sangat ini. Kenapa sih kayak gitu tuh? Ya tadi, hubud dunia itu. Semua mau dibawa, seolah-olah itu bekalnya. Padahal kan kita nih mati. Nggak pakai, jangankan bawa baju jas atau baju kemeja gitu, kaos kaki bolong ya tak boleh. Kaos kaki bolong nggak boleh kita pakai.
Lah, kalau innaka lamayyitun, engkau pasti mati, kenapa engkau berlebih-lebihan dalam urusan dunia ini, kata Allah? Kau tidak di sini, kau transit. Nama gak transit. Pekalongan, lanjut ke Surabaya. Surabaya itu transit, bukan tujuan. Nggak boleh lama-lama, biasa-biasa aja. Maka tadi saya bilang, ketika nengok orang yang megalomania, terus narsisme, muji-muji diri sendiri, akulah yang berjasa, aku yang kerak muji gitu. Ya kita yang paham akan ketawa gitu. Kasihan kan? Kasihan loh sakit jiwa ini. Nah, ditambah dengan dikelilingi oleh follower-follower palsu, penjilat-penjilat. Dia bilang, bapak hebat pak, bapak keren pak, kakak hebat kak, abang hebat bang, om hebat om, makin gila. Tahu nggak Mirza Ghulam Ahmad? Itu ngaku-ngaku nabi kan gara-gara pengikutnya. Pujian itu racun. Tapi kalau ditepuk, jadi berapa banyak lalat atau nyamuk yang mati gara-gara tepuk tangan. Hati-hatian tuh. Nah, kalau orang hubud dunia itu yang diincarnya, memang dia berharap ada yang tepuk. Nggak ada, tolong dong tepuk tangan buat saya, katanya. Tepuk tangan buat saya. Ini cerita apa gitu? Maka saya bilang tadi, kita semua pasti mati. Hati-hati dengan kerak muji eko. Nah, jadi apa judul hari ini? Kerak muji eko. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Qad aflahal mu'minun, muslim, orang beriman tuh satu, dia tidak minta kecuali kepada Allah. Yang kedua, tidak pernah takut kepada apapun kecuali sama Allah. Kalau megalomania itu bahasa psikologisnya, kalau dalam bahasa hadisnya namanya al-jahu. Alif, lam, jim, alif, ha besar. Al-jahu. Apa itu al-jahu? Al-jah adalah sebuah ambisi personal untuk diakui, diapresiasi, eksistensi diri, minta dianggap penting gitu. Jadi dia bukan harta, Umet. Orientasi orang ini bukan duit. Kadang-kadang tuh dia lakukan sesuatu tuh bukan karena duit, bukan. Kalau almal ya karena duit. Ada orang tuh yang dia profit oriented. Nah, dia disebutnya kaum marginal kan, kalau ada margin baru kenal. Jadi dia otaknya tuh oportunis. Dia akan ngambil margin. Kalau ada untung bagi aku, ya aku akan ambil. Tapi orang ini lebih parah dan lebih gila, namanya al-jahu. Alif lam jim. Ini hadis Rasulullah, bukan kata-kata saya. Idza qasadal ulama'u al-malu wal jahu ikhtalafu, kata Rasulullah. Jika seseorang itu tujuan utamanya menjadi orang alim, orang pintar atau ulama atau ustaz ataupun tokoh ataupun apa, public figure kalau kita nyebutnya zaman sekarang, harta dan gitu ya, harta dan popularitas atau apalah bahasanya ya sakit jiwa gitulah pokoknya, itu ikhtalafu, pasti akan berselisih pendapat sama siapapun. Dia akan cari musuh, dia akan cari lawan. Nah, cara dia adalah memuji dirinya secara berlebih-lebihan, lalu menjatuhkan orang lain supaya dia lebih tinggi. Itu namanya al-jahu. Satu-satunya cara dia untuk bisa naik, kata dia, nah gitu. Coba bilang, adalah ijak orang lain, jatuhkan orang lain, jelekkan orang lain supaya dia nampak bagus. Dan ini hari ini teman-teman banyak. Jadi definisi harta dan tahta itu bukan tahta kursi ini, tapi kayak punya pengaruh, punya kuasa. Dia ngerasa dia tuh ya apalah gitu,
sultan, princess, disebut crazy rich. Nah, ketika dia dikelilingi sama sampah, wah itu makin jadilah Firaun, jadilah Qarun. Maka teman-teman, caci maki itu juga penting loh. Saya pernah ngelihat tuan guru tuh di puncak-puncaknya fitnah waktu itu, terus beliau ketawa-ketawa. Ketawa cekikian pun. Cekikian sama kita-kita tuh. Ketawa-ketawa cerita gitu, ketawa, makan durian, makan-makan, kayak tak ada beban gitu. Tuan guru, kata kawan-kawan kan, kenapa tuan guru santai ya? Kan fitnah ini macam-macam ini, kok tuan guru tak marah? Tak apa, kata tuan guru, spesial tak jadi Firaun gitu. Kenapa lah gitu tuan guru? Itu saya dengar langsung waktu di Lombok. Udah terlalu banyak orang yang muji saya, kata tuan guru. Caci maki ini saya perlukan juga untuk menguji keikhlasan. Apakah saya berbuat karena Allah atau berbuat karena pujian manusia? Betul-betul santai yang hadapinya gitu. Tidak ada. Kan beda kan dengan kajian yang di atas sampan. Engkau kecewa karena suatu tidak terjadi. Ah itu beda ya. Saya tidak sepintar itulah gitu. Sebut saja bunga gitu. Jadi teman-teman, hati-hati dengan pujian, tapi juga jangan benci caci makian berlebihan. Biasa saja. Toh dipuji dengan dicaci maki itu kita tetap bisa makan, tetap bisa tidur kok. Mau dipuji sampai gimana-gimana, ya kita ya nggak tambah mulia gitu. Dicaci maki sampai gimana-gimana, nggak jadi hina. Betul nggak? Nah, maka ketika tadi al-wahnu itu kita sadari, maka kita akan jadi diamond. Kita akan jadi berlian. Kita akan jadi mutiara. Walaupun di dalam laut dicemplungi orang, dikejar orang. Bayangkan penjajah-penjajah itu bukan ngambil rempah kan, ngambil emas kan ke Indonesia ini. Nah, apa sih jauh-jauh berlayar sampai berbulan-bulan untuk dapat emas? Karena penting emas tuh emas tuh mahal. Sedikit. Kullu syai'in, kata pepatah Arab tuh, idza kathura rakhusa illal adab. Segala sesuatu tuh jadi murah kalau banyak. Segala sesuatu pasti jadi murah kalau banyak. Illal adab, kecuali akhlak atau adab, akhlakul karimah. Itu makin banyak makin mahal orang. Aneh. Nah, kemarin saya cerita tentang Black Diamond kan. Antum hari ini tidak ditengok orang, tidak ditoleh orang, tapi antum berbuatnya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Ingat Bilal bin Rabah, masih hidup, sendalnya udah bunyi di surga. Azan. Bilal itu kan ditimpa batu, ahadun ahad, ahadun ahad, tidak bergeser hatinya. Lebih bahasa itu gitu, lebih baik aku miskin daripada aku harus ganti Tuhanku dengan sekedar uang. Kan dijanjikan uang. Nah, penyembah berhala itu menganggap Bilal ini akan goyang imannya ketika dikasih uang gitu. Sama juga orang lain melihat Muslim itu begitu. Alah gampang lah bapak itu kata dia. Kasih ya sekian, tanda tangan. Dan cerita dengan salah satu kakak kita, beliau punya profesi advokat pengacara, ditawarkan uang 1M dalam koper. Depan mata Ustaz saya bergegar nengok duit tuh. Tapi mintanya satu, tolong lepaskan minuman kami. Minuman jus batu tuh loh, minuman keras kan, jus batu. Minuman keras, jus batu, jus pasir. Nah, pokoknya tugas kakak ngelepaskan ya dari tit, gitulah. Nih, kalau kurang kak, kami tambah lagi. Kami dengar kakak nih pengacara hebat. Saya gila. Saya tanya dulu sama partner saya ya, kata kakaknya tuh. Tapi dia dalam hati dia bilang, enggak. Partnernya langsung bilang, Pak, kalau uang-uang kayak gini, bapak bawa balik. Alhamdulillah. Marah kan? Tidak bisa dibeli. Orang kalau tahu teman-teman,
Tuhan ya Allah. Saya tanya, apa yang bikin kakak nolak? Saya tidak mau Ustaz bawa duit haram untuk anak-anak saya. Jangan sampai nanti suami saya. Nih yang partnernya ini mu'alaf masuk Islamnya di Munzalah. Partner dia nih, suaminya mau masuk Islam juga, tertarik sama Islam yang diajarkan sama kawan dan jadi partner. Dia berdua nih, kan yang ini kan orang kita, yang satu ini masuk Islam, yang ikut bela kasus kita. Suaminya masuk Islam. Suami aku mau masuk Islam itu kan hidayah dari Allah, kata dia. Aku tak mau bawa duit haram kayak gini. Nanti suami aku tak jadi masuk Islam, kata dia. Ngeri. Nah orang-orang kayak gitu gimana coba dapatkannya? Diamond kan, berlian, tangkap pegang. Masya Allah tabarakallah. Jadi teman-teman, orang kalau punya iman itu hidupnya pasti beruntung. Kemarin saya diskusi, untuk dapatkan satu barang, misalnya gini, kita mau beli barang nih, jualan, dapat untung. Habis itu untungnya dibagi dua, keperluan dan tabungan. Sudah ditabung, tabung, cukup baru beli barang. Betul nggak? Itu orang pada umumnya. Kalau orang beruntung gimana? Nggak kayak gitu. Dia tak sempat nabung, tak sempat gak nyimpan duitnya, tak sempat gak ini, barang yang dia butuhkan Allah kasih. Itu beruntung. Setuju nggak kira-kira? Nah, dalam Islam konsep itu diajarkan dalam wakaf, diajarkan dalam hak pakai. Tidak usah memiliki ente, cukup pakai saja. Karena toh sebentar juga kau di dunia. Selama-lama kau pakai cuma 60 tahun. Tidak mungkinlah 60 dari lahir langsung kau pakai, kata Allah. Kau pakailah 30 tahun, kau pakailah 20 tahun. Pakai aja. Habis itu kau mati, udah selesai. Kenapa kita harus merasa memiliki atau semua punya aku? Apa sih gitu? Ini sakit jiwa memang. Ya udah, lepaskan. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua punya Allah. SPA, coba dalam SPA. Semua punya Allah. Semua punya Allah. Sip? Sip. Bukan pekalan. SPA. SPA. Semua punya Allah. Semua punya Allah. Ringan kita jalan hidup ini. Apa gak? Apa? Kau kau apa kan laptop tuh gitu loh. Berapa laptop saya? Bukan laptop saya sih, udah saya geser-geser semua. Tidak ada yang punya saya. 4 ke berapa? 3, 5. Budak-budak yang pakai semua. SPA. Handphone. Berapa biji dah handphone? Jadi dakwah semua alhamdulillah dengan izin Allah kan. Bahagia tak? Bisa gak pakai Samsung Note 9 kan? Bisa pakai HP Vivo, bisa pakai laptop merek buah-buahan. Tak perlu beli. Tengok, beda tak budak-budak? Saking sultannya tuh, kunci mobil jadi sedal untuk kamera. Jadi di foto tuh, coba tengok. Orang kaya, handphone MacBook jadi alas, ya kan? Habis itu remote kunci mobil jadi alas. Itulah SPA. Semua punya Allah. Nah, gurunya pakai yang kayak gini. Aduh deh, Pak. Coba antum lihat tuh. Coba lihat. Ininya tak ada alasnya, ya kan? Ininya pakai toples yang ada pasir-pasirnya. Di sana dengarkan kajian. Katanya murid ini guru, katanya kan. Gurunya kayak gini. SPA, semua punya Allah. Tak sakit biasanya. Kalau orang-orang yang ngerasa memiliki sakit hati, dia Allah mobil aku ratusan juta dijadikan kunci kayak gitu ya katanya. Coba SPA. Teman-teman, semua punya Allah tuh akan bikin kita jauh lebih ringan jalan hidup. Nengok orang pamer-pamer tuh ya lucu nengoknya kan? Lucu tak? Lucu tak kira-kira nengoknya? Kok pamer? Bukan punya dia yang dipamerkan. Astagfirullahaladzim. Laptop merek buah-buahan dia ngasih tahu ya, hidup ini tidak usah serius-serius, benar gitu, biasa ya. Nah, karena hubud dunia tadi, akhirnya otaknya tuh gengsi, ya kan? Otaknya tuh ya eksistensi. Kenalah dia sama merek, kenalah dia sama ini, bukan fungsi kan? Orang kan orientasinya branded kan akhirnya kan?
Karena dia hubud dunia tadi, orientasinya jadi branded, serba brand, harus pakai barang-barang branded. Jadi SPA semua punya Allah. Nah, nggak usah. Hati kita juga punya Allah. Hati pasangan kita juga punya Allah. Anak kita punya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah iman yang sesungguhnya. Maka kalau orang punya iman kayak gitu, hidupnya pasti beruntung. Qad aflahal mu'minun. Punya tanah sekian puluh hektar, ditengok ada orang-orang berpotensi, kita mau enggak, kita kelola di tanah aku 1 hektar, kita kelola 3 hektar, terus bisa makan nanas sama-sama, bisa panen telur sama-sama, terus ketawa-ketawa bareng-bareng, bahagia-bahagia sama-sama. Itu kan hidup yang sesungguhnya. Itu filosofinya Pondok Tani. Semua punya Allah. Pula jadi aku pula yang nak nikmatinya? Enggak ada. Aku tak punya ambisi nak nikmati itu. Sama-sama ya. Ya kan? Tapi jangan sampai kebablasan antum. Oh, semua punya Allah, Ustaz, istri dia, istri aku juga. Kau minta kan? Gila namanya. Hah? Iya. Itu istri dia, istri saya juga, Ustaz. Nah, ada SPA. Semua punya Allah. Dah jadi kaos. Bikin desainnya. Kan kemarin ASK, Allah sayang kita. Sekarang SPA. Semua punya aulia gitu. Punya Allah. Setelah saking punya Allah itu kan kunci itu di foto tuh kan. Nggak ada rasa. Dibandingkan 2 nanti. Iya, nanti dibandingkan. Beginilah akhlak santri akhir zaman. Nah, gitu. Action itu gitu. Nah, inilah akhlak santri akhir zaman. Kameranya itu dia berapa puluh juta, ya kan? Terus lensanya berapa belasan. Kunci mobil tuh itu mobil-mobil yang harga 200 juta, 300 juta. Iya, mobilnya tuh 300 juta. Laptopnya MacBook tuh kemarin tuh beli awal tuh 26. Jadi itu 26 tambah 300 juta tambah itu 40-an. Sekitar ya 400-an juta lagi. Hanya untuk alas. Ngerekam SMK yang pembicaranya pakai toples harga 3.500. Ya Allah, astagfirullah. Nah inilah dunia kawan-kawan. Toples 3.500 kalau tidak salah nih. Tak sampai lah, paling berapa. Beda sedalnya gitu. Dunia main-main. Dah. Jadi aflahal mu'minun, orang yang beruntung, Allah langsung konekkan dengan khosyi'un, yaitu sholat. Ya, apa tadi saya bilang? Khosyi'un itu dia khusyuk. Sholat itu teman-teman, alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Jadi memang Bung Ben dan semua keluarga besar, teman-teman YMM dan kawan-kawan semuanya yang baik dalam hati Allah, penyelamat kita tuh ya masjid. Apa? Karena kalau kita tidak balik ke masjid, kita akan jadi penyembah berhala. Kalau kita tidak jadikan masjid sebagai bangunan utama, maksudnya kita akan masuk balik. Maka Mas Wawan yang dikasih amanah sebagai pengasuh, teman-teman semuanya yang hari ini dikasih amanah untuk balik ke masjid, bersyukurlah dipaksa masuk masjid. Karena memang ayatnya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, kita buka sedikit lagi ya. Sedikit lagi, masih ada waktu? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau saya menterjemahkan ini, mentadaburi ini sederhana aja. Kan satu salat, yang kedua walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna atau sia-sia. Dia sudah narik diri. Ditengoknya benda-benda gini ini udah kayak main-main, useless gitu, dan pakai gitu. Dia ngalih, pindah. Aku udah nggak mau lagi kayak gini-gini. Nggak mau lagi lama-lama. Nggak mau buang-buang waktu sama sampah. Nggak mau buang-buang waktu sama yang megalomania tadi. Nggak mau buang-buang waktu sama apa namanya yang tadi tuh kerak muji Eko. Nggak mau buang-buang waktu lagi dia. Dan hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan akhirat, saya tidak akan mau terjun lagi gitu. Tapi kalau urusan yang kematian, ada bakal jadi kontributor untuk bekal mati saya akan mati-matian di sini. Totalitas, full time, full heart sampai mati saya di sini. Ah gitulah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia akan menghindar dan menjauhkan diri dari hal yang sia-sia. Iblis itu teman-teman, perangkapnya kan macam-macam. Salah satunya adalah mengajak umat manusia atau umat Nabi Adam ini untuk berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Makan itu boleh enggak? Boleh. Tapi berlebih-lebihan makan enggak boleh juga. Tidur tuh boleh enggak? Boleh. Tapi berlebih-lebihan tidur enggak boleh. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, yang useless, yang daan pakai itu ditinggalkan. Nggak usah bohong, daan pakai ya sah nak kawan sama dia, kata Newan. Apa maksud daan pakai? Daan pakai omongannya, daan pakai tingkah lakunya, daan pakai lalu kata-katanya. Seanwe yang bisa dipakai, daan pakai lalu. Kalau daan pakai lalu tuh dah. Daan pakai tuh nggak ada gunanya gitu loh. Orang itu tuh nggak ada manfaatnya. Dia ada tuh kayak nggak ada gitu loh. Ini begaul sama dia nih bikin aku dekat sama akhirat enggak? Tengok gitu. Enggak kayaknya nih. Kalau bahasa anak zaman now tuh anfaedah. Anfaedah, daan pakai. Daan pakai. Hal-hal yang anfaedah itu ya udah tinggalkan. Itu berarti apa? Dia punya, bahasa Bumen tadi malam tuh, dia punya kesadaran, bisa memilih, bukan like or dislike, bukan, tapi dia tuh berpikir secara jernih, punya analisa, meneliti dan lain-lain. Lalu dia bilang, oh sekarang sudah berhenti SMK, waktunya berenang gitu. Nah, Bunda tadi bilang, itu artinya udah ya, jangan banyak omong gitu. Tenang kita gitu. Setuju. Jadi karena Ustaz awal setuju ya, tutup dengan hamdalah. Kan tak mau berdebat-debat juga. Nah itulah contoh orang yang tidak pakai ya gitu loh. Terakhir penutup walladzina hum lizakati fa'ilun. Itulah baitul mal di situ. Kepedulian. Supaya jangan jadi pelit, jangan jadi orang yang cinta dunia, jangan jadi orang yang kedekut bakhil semua di PDW, diambil sendiri. Bikinlah baitul mal. Kepedulian, berbagi, bungkus-bungkus, ngantarkan kepada hamba Allah istimewa. Itu melatih jiwa kepedulian kita. Termasuk ada orang yang pengen berenang tapi nunggu SMK selesai kan gitu. Maka kita akan siapkan kolam renangnya, berenanglah puas-puas. Gitu kira-kira teman-teman semua. Hari ini ya, hari ini itu kita berdoa sama-sama, semoga kita dijauhkan dari penyakit cinta dunia. Amin. Dijauhkan juga dari takut mati. Amin. Semoga kita bisa punya iman yang benar. Amin. Tidak mengharap dan tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Amin. Dan tidak pernah takut ataupun kecuali kepada Allah saja. Imannya benar ya, ilmunya benar. Dan semoga teman-teman semua
kita semuanya ini diizinkan Allah untuk terus bisa semakin dekat sama Allah, semakin taat, semakin tunduk dan patuh, sholatnya bisa khusyuk, ya kan? Kemudian bisa meninggalkan yang tidak berguna, yang sia-sia, bisa jadi orang yang banyak berzakat, banyak berinfak, banyak bersedekah. Semakin hari semakin santun, semakin hari semakin rendah hati, semakin hari semakin rendah diri di hadapan Allah, semakin hari semakin produktif, semakin hari semakin tunduk dan patuh sama Allah, semakin hari kita semakin jadi pribadi yang semakin bersyukur atas banyak nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Dan semoga kita semuanya dilindungi Allah, disayang Allah, anak cucu keturunan kita sampai akhir zaman, anak cucu keturunan. Buat ibu-ibu, emak-emak yang sambil masak ya, sambil dengarkan SMK, sambil bekemas, mungkin nyapu rumah, insya Allah semua ibadahnya dicatat Allah sebagai kebaikan. Nyapu, ngepel, bekemas, nyiapkan anak, dan semuanya dibalas Allah dengan balasan yang berlimpah. Saya dari sini mendoakan semoga semua kita diizinkan jadi saudara, jadi saudara sampai surga. Al-Fatihah. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ada yang milad hari ini, mudah-mudahan ya ini Ustadz saya milad yang ke-53. Mohon doa Bu Eli Sugiyarti, semoga panjang umur, sehat, murah rezeki. Amin. Semakin taat sama Allah ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat tadi SPA apa? Semua punya Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Mohon doanya buat saya, buat Bunda Uung, buat kami sekeluarga. Doakan saya, doakan Bunda Uung, semuanya setiap hari, setiap saat. Insyaallah saya juga doakan antum semuanya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin mau ngasih surprise, katanya ada mau video-video apa. Saya nyiapkan diri dulu untuk agak terkejut sih.